Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Al-ayah. Fa'lam, maka ketahuilah. Ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi diperintahkan untuk mengetahui akan apa? Annahu la ilaha illallah. Bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang patut untuk disembah illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, ada yang unik ketika kita membaca Al-Quran surat Muhammad ayat 19. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Al-ayah. Fa'lam, maka ketahuilah. Ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi diperintahkan untuk mengetahui akan apa? Annahu la ilaha illallah. Bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang patut untuk disembah illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir li dzambik, dan mohon ampunlah atas dosa-dosa kamu, walil mu'minin wal mu'minat, dan juga dosa orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Surat ini, ayat ini turun tergolong madaniyah. Artinya ia turun setelah tidak kurang 13 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Namun demikian, Nabi masih diperintahkan untuk mengetahui, untuk meyakini, menguatkan bahwasanya la ilaha illallah. Nilai-nilai tauhid, membersihkan tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Kenapa? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengetahui tentang nilai-nilai ilahiyah? Bukankah beliau sejak di awal-awal tahun dakwahnya sudah menyerukan nilai-nilai tauhid ini kepada keluarganya? Kenapa setelah 13 tahun ternyata masih diperintahkan juga? Ini dahsyatnya nilai tauhid yang harus kita yakini. Maka di antara pelajaran yang kita bisa petik adalah yang pertama, bahwasanya tauhid itu yang tergambar dalam syahadatain, ia adalah menjadi madkhal, pintu gerbang seseorang untuk masuk ke dalam Islam. Karenanya di awal-awal dakwahnya Nabi SAW sudah menyampaikan tentang konsep ilahiyah ini. Yang kedua, bahwa ia adalah asasul inqilab. Dia adalah pondasi yang amat sangat penting untuk merubah seseorang. Nabi punya tugas untuk mengeluarkan seseorang dari kegelapan kepada cahaya, mengeluarkan dari jahiliyah kepada Islam, dan merubah seseorang, apalagi zaman tersebut kaumnya disebut kaum jahiliyah, tidak gampang. Maka Nabi memerlukan konsep yang kuat, asas menjadi pokok perubahan seseorang. Apakah prinsip tersebut? Dialah prinsip tauhid, keyakinan bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah sahabat Bilal bin Rabah, sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Hamzah, sahabat Mus'ab bin Umair, Abdurrahman bin Auf. Mereka setelah mengenal konsep tauhid, mereka siap menyambut perubahan meskipun mereka mendapatkan tantangan dalam kehidupan mereka. Inilah sekuat-kuat asas merubah seseorang. Seseorang itu lebih kuat berubah karena keyakinannya, karena akidahnya, bukan karena uang, bukan karena jabatan, bukan karena janji-janji dunia. Dan yang ketiga, saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, bahwasanya dakwah tauhid ini adalah dakwah intisari dari ajaran Islam. Dia dibutuhkan di awal, dia butuhkan di tengah, bahkan hingga di akhir. Dia menjadi karakteristik yang kuat
dari nilai-nilai Islam. Siapa yang ingin mengenal, memahami nilai-nilai Islam, maka ada tergambar pada kalimat tauhid tersebut, la ilaha illallah. Maka inilah yang diakui oleh iblis, bahwasanya iblis berjanji akan menggelincirkan manusia kapanpun, dimanapun, dan dengan cara apapun manusia akan digelincirkan oleh iblis. Tetapi iblis mengatakan, kecuali hamba-hamba Engkau ya Allah, di antara mereka yang dapat mengikhlaskan, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nilai tauhid dibutuhkan di awal, di tengah, bahkan hingga di akhir. Dan yang berikutnya para jamaah sekalian berbahagia, yang keempat, bahwa nilai tauhid itu menjadi karakteristik dakwah Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak hanya mendakwahkan tauhid ketika di Mekah saja, tapi juga di Madinah. Bahkan bukan menjadi karakteristik dakwah Nabi Muhammad SAW saja, tapi juga kepada Rasul Nabi sebelum Rasulullah SAW pun sudah diperintahkan oleh Allah untuk menyerukan nilai tauhid ini. Ia adalah misi sepanjang zaman. Dia adalah misi rantai para nabi, para rasul hingga akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hal ini dalam Al-Qur'an surat 21, surat Al-Anbiya ayat 25. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalna min qablika mir rasulin, dan tidaklah kami mengutus sebelum kamu seorang rasul pun, illa nuhi ilaihi, melainkan kata Allah kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana fa'budni, bahwasanya tidak ada ilah kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah aku saja. Maka tauhid ini menjadi misi penting sepanjang zaman, sepanjang perjalanan para rasul, bahkan menjadi pewaris para rasul, yaitu para ulama. Dan yang terakhir, dikarenakan dakwah tauhid ini menjadi sangat penting sekali karena dia memiliki keutamaan yang sangat besar, fadlun azim. Ini tergambar di mana Rasulullah SAW mentargetkan, merekomendasikan, menggaransikan barang siapa yang akhir dari ucapannya itu adalah la ilaha illallah, yakni dia istiqomah memegang prinsip tauhid ini sampai kepada kematiannya, ujung penghidupannya, maka orang tersebut akan masuk ke dalam surga. Mari kita gencarkan dakwah tauhid, kita jaga, kita pelihara hingga Allah Subhanahu wa taala memenangkan kita, menghantarkan kita kepada kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.